Foden sekarang lebih dipercaya sama Pep, bisa main di semua posisi. Gue kirain dia bakal jadi backup seperti beberapa. Halo guys, jumpa lagi dengan kita, gua dan Bayu. Kali ini kita akan membahas untuk persiapan kita di game ke-13. Nah, tapi sebelumnya, gue pengen ngajak kalian untuk mendownload aplikasi IMPL Fantasi. Ini game yang paling seru untuk kalian para pecinta bola gitu. MPL Fantasi adalah game fantasi sepak bola yang membutuhkan strategi dan analisa. Nah, kita di sini akan menyusun tim di MPL Fantasi. Jadi analisa dan strategi sangat dibutuhkan. MPL Fantasi ini selain berkompetisi juga ada hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan yang dapat kita cairkan di saldo GoPay atau link aja. Dan hadiah berlian kemenangan ini langsung cair, nggak perlu nunggu lama-lama. Jadi selesai pertandingan langsung cair gitu. Hadiah berlian kemenangannya langsung lu dapatkan. Nah, untuk mendapatkan hadiah berlian kemenangannya lebih banyak, ada caranya juga nih. Cukup kalian pilih yang namanya adalah kontes besar. Kontes besar ini adalah pertandingan besar atau partai big match gitu. Jadi ada banyak hadiah berlian kemenangan di sini gitu. Oh iya, berlian kemenangan ini satu berlian kemenangan senilai Rp200. Jadi kebayang ditambah dengan kontes besar yang akan kalian menangkan nantinya. Banyak berlian kemenangannya pastinya. Untuk download aplikasi IMPL Fantasi ini caranya mudah. Cukup kalian masuk ke webnya mpl.id gitu. Setelah kalian masuk ke linknya, di situ ada pilihan tuh download sekarang. Langsung klik aja download sekarang, nantinya akan terinstall otomatis di handphone kalian. Nah, setelah terinstall, jangan lupa pada saat kalian registrasi, kalian harus memasukkan kode referral kita. Karena kalian akan mendapatkan bonus berlian kemenangan pastinya gitu. Setelah kalian masuk ke aplikasi IMPL Fantasi, di tengah-tengahnya itu ada pilihan fantasy. Kalian tinggal klik, di situ akan muncul banyak pertandingan. Nah, di MPL Fantasi ini banyak banget pertandingannya. Karena di MPL Fantasi ini banyak sekali kompetisi besar di dunia. Jadi kalian bakal terhibur dengan banyaknya pertandingan yang ada di MPL Fantasi gitu. Setelah kalian memilih salah satu pertandingannya, nanti kalian tinggal pilih kontesnya gitu. Setelah kalian pilih kontesnya, kalian nanti akan menyusun tim di MPL Fantasi. Dari 11 pemain ya, kalian harus pilih gitu. Nah, kalian akan memilih yang namanya kapten. Kapten ini poinnya akan dikalikan 2. Dan satu lagi, ada vice captain. Vice captain ini akan dikalikan poinnya dengan 1,5 gitu. Jadi jangan tunggu lama-lama, segera download aplikasinya dan mainkan gamenya. Oke, kita langsung aja masuk ke ke menu hidangan utama kita. Kali ini gue berdua doang. Untuk minggu ini kayaknya banyak banget ya berita-berita berita-berita baik dan berita buruk itu. Nah, salah satu berita baiknya teman kita Raka nih. Sekarang memang berhalangan hadir karena lagi nungguin istrinya di rumah sakit yang akan lahiran gitu. Selamat Rak. Mungkin pas video ini rilis lu udah menjadi bapak gitu. Bapak-bapak. Amin lancar. Amin. Oke. Nah, berita buruknya ini gue masih agak sedih sih karena tim kesayangan gue dan legend gue ini lagi udah resmi bercerai ya, udah pisah. Setelah dibantai sama, gue tahu ini bukan sedih di fans MU doang, tapi semua tim sepak bola di kompetisi Inggris kayaknya, yakin gue. Nah, gue gedeknya itu karena kemarin kalah sama Watford 4-1, tapi dipecatnya itu kenapa nggak dari kemarin gitu pas international break apa gimana? Sekarang untuk pelatih Conte udah terikat sama Tottenham, dan sekarang Zidane juga kabarnya nolak ya untuk menukangi MU di musim ini karena masih belum siap gitu. Mungkin dia maunya pas awal musim nantinya gitu. Ya kalau mau. Tapi untuk sekarang mungkin akan dipegang sementara oleh Michael Carrick ya. Kita nantikan aja nantinya. Kebetulan untuk minggu ini MU akan berhadapan dengan Chelsea gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke segmen pertama, yaitu strategi transfer. Gue dulu deh, untuk strategi transfer gue di game kali ini ya, gue kayaknya akan membuang Ronaldo. Kalau kemarin kan di game sebelumnya gue keluarin Sanchez sama keluarin Gray, masukin Gallagher, dan terbukti kemarin Gallagher juga poinnya sempat assist, walaupun Milojevic juga sempat main. Gue agak deg-degan juga itu.
Takut nggak poin. Nah, sekarang di game kali ini gue lagi mikir nih, lagi ngeluarin apa namanya, pengen keluarin Ronaldo gitu. Uangnya kan lumayan banyak nih. Sisanya mungkin gue ada yang opsi sih sebenarnya untuk gue tertarik sama Jimenez gitu. Tapi nanti lihatlah, gue nggak mau melakukan transfer apa namanya dari sekarang dulu, tapi mungkin mendekat-dekat deadline gitu. Sambil mantau-mantau juga kondisi pemain yang akan gua masukin gitu. Mungkin itu aja sih. Ya kalau bukan Ronaldo mungkin Jota, tapi gue masih pede sih Jota, apa namanya, walaupun Jota nggak gue transfer out, gue masih punya pemain di bench gitu. Oke, itu aja sih dari gue. Kalau lu gimana? Kalau gue, ini kita jelasin dulu ya, kita rekaman ini di hari Minggu, ketika pertandingan Manchester City lawan Everton sedang berlangsung nih, baru mulai. Jadinya kita masih ya nggak bisa mantau asetnya tersebut. Ini juga Leeds sama Tottenham, Manchester City dan Everton terus sedang berlangsung sekarang, jadi nggak bisa mantau. Cuman kalau tim gua, sebenarnya struktur tim gua untuk game week 13 masih cukup baik. Cuman gue pengen lihat dulu ke depannya, dan nanti di tengah game week kan ada Champions kan, gue pengen lihat dulu gimana aset Manchester City gua, karena kemungkinan kalau yang masalah di si Gabriel Jesus sekarang juga nggak main, dijadiin cadangan mungkin karena kecapean kemarin di Brazil ya. Tapi kayaknya gue bakal bersabar dulu, satu game week gue kasih dulu. Selain jadwalnya juga bagus ke depan, tapi ngancurin struktur gue, memang ini yang bikin gue agak susah sih. Gue megang 3 dan si Jesus di depan itu. Untuk target transfer gue beberapa nama ya, dari harga-harga yang midfielder murah sama pengen double depth Chelsea bisa jadi kepikiran. Dan ya itu sih baru pikiran gue gitu aja, belum ada gambaran pasti karena gue memang nungguin nanti pertandingan champion sih. Gitu. Tapi juga untuk juga. Tapi untuk di game kemarin lu masih tersiksa ya sama poinnya James ya? Iya, gue sebel banget anjir, kan bilang, aduh gue sebel banget. Masalahnya asis cuman twing gitu doang, aduh. Udah gitu Chilwell 2 kali kesempatan nyetak gol tuh digagalin. Si Albrighton kayaknya nafsu banget sama Chilwell, nempel terus. Tapi kalau ngejagain yang lain cemen, jagain Chilwell dijagain terus-terusan. Iya. Sebel juga. Oke lah, itu sedikit cerita cerita Bayu di game minggu kemarin ya, di game Chilwell bermain 12. Lebih bagus daripada James, tapi James poinnya lebih gede. Aduh, ya udahlah. Ya udahlah, belum rezeki lu, Bay. Oke, sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu Best Bacotin. Nah, di Best Bacotin ini kita memakai formasi 4-4-2. Di posisi kiper dulu ada Sanchez. Ini kiper gua yang telah kembali nih, tapi gua belum transferin ya. Sanchez besok lawan Leeds ya. Yang kita tahu Leeds juga masih agak belum ini ya, gua ngelihat belum menemukan ritme yang bagus gitu. Masih angin-anginan gitu. Dan Sanchez kemarin kan memang kalah ya lawan Aston Villa, dan gua ngelihat masih ada momentum untuk comeback lagi Brighton ini. Nah, Sanchez bisa menjadi pilihan yang bagus di belakang karena gue memang bakal melihat jalannya pertandingan ini memang ketat, tapi Sanchez bisa clean sheet di pertandingan kali ini gitu. Jadi untuk Sanchez ada potensi untuk clean sheet nantinya. Oke. Itu aja dari Sanchez. Kemudian kita pindah ke posisi pertahanan. Itu ada 4 ya. Ada Cancelo, gimana, Bay? Cancelo ya kita tahu kayaknya memang struktur kita buat beberapa game ke depan defensif lebih ke template ya. Ya nama-namanya outscore semua, bagus-bagus semua. Cancelo di Manchester City. Besok juga lawannya West Ham yang sedang performanya menurun gitu. Kayaknya mulai udah agak keberatan di jadwal yang padat ini sih. Cancelo kita tahu juga, gua kemarin kesalahan nge-base dia pas poin 14. Dia sangat menyerang, bisa main di kanan dan kiri. Dia sekarang disebutnya posisi baru false fullback. Jadi fullback tapi nggak fullback karena masuk ke tengah dan berani nge-shoot gitu. False fullback kan biasanya false nine kan, false fullback disebutnya. Besok lawan West Ham harusnya bisa ada potensi return juga karena sekarang kayaknya musim ini diberi kebebasan untuk masuk ke tengah si Cancelo, makanya
Pep lebih suka memasang Phil Foden dan Gabriel Jesus tuh buat nge-cover sisi kanan sama kiri. Oke. Makanya si Cancelo lebih berbahaya musim ini. Oke. Next ada James besok melawan Manchester United. Nah, James sendiri ini ya hampir sama ya tadi ya, baik ngikutin template juga, tapi memang agak riskan juga meninggalkan James ya untuk tidak menjadi pilihan di game ke-12 ini, karena kita tahu di 2 game terakhir ini memang dia selalu poin gitu. Dan kita tahu untuk posisi back di Chelsea itu memang untuk poin FPL itu sangat bagus ya, sangat material gitu, karena kemarin kita tahu James juga berhasil menyumbangkan asis ya James ya. Iya betul asis. Ya, menyumbangkan asis yang enggak harusnya asis gitu. Nah, untuk besok lawan MU dengan pelatih baru, mungkin juga gue ngelihat jalannya pertandingan ini untuk Chelsea bakalan clean sheet sih kalau gue ngelihat nih. James bisa jadi opsi yang bagus di lini belakang, itu aja sih. Apalagi di kandang ya. Apalagi di kandang gitu. Ya sama satu lagi, Tumi kan Chilwell kita. Sekalian aja. Iya, Chilwell. Sekalian aja. Chilwell juga sama sebenarnya. Sama James, cuman ya varian saja, tukar-tukaran. Kemarin hampir nyetak gol dia. Tiang dan satu lagi ditepis sama si Ben Chilwell. Sebel juga. Sayang banget sama si Schmeichel. Sempat sebel juga gua. Dia megang corner juga, dan besok harusnya ada potensi clean sheet karena MU kita tahu sendiri lagi berantakan sekarang, dan yang megang itu Carrick, pelatih baru tapi rasa lama sama aja kayaknya. Iya. Dengan jadwal yang padat, MU juga masih ada Villarreal, habis itu Chelsea, dan bermain di kandang harusnya sih potensi clean sheet besar gitu. Kecuali Ronaldo tiba-tiba kerasukan super saya. Super saya sendiri 3. Dia sendiri kan. Iya. Oke. Next, ada pemain terbaik di posisinya untuk saat ini, Alexander Arnold. Nah, kemarin juga asis loh, 2 ya asisnya ya? 2 asisnya. Buset, ini sayang banget nih kalau ngelewatin Arnold di musim ini. Karena memang masih menjadi pilihan utama juga di Liverpool ya. Siapa yang berani geser Arnold? Iya, dan sebelah kirinya Robertson belum bisa ngebandingin kayak musim-musim sebelumnya. Kayak underperform Robertson. Jadi TAA andalan banget. Betul, masih andalan lah dia. Kalau gue sih memang di FPL ini Alexander Arnold masih menjadi pilihan utama di posisi back ya, karena berpotensi menciptakan assist juga dan gol gitu. Apalagi tendangan free kick-nya juga mematikan juga ya. Nah, kita bisa ngambil bonus point di situ. Oke, next kita pindah ke 4 pemain tengah kita. Pertama ada Foden. Gua agak ini nih, Bay. Gimana Foden, Bay? Foden sekarang lebih dipercaya sama Pep, bisa main di semua posisi. Gue kirain dia bakal jadi backup seperti beberapa space yang lalu. Gue bilang dia kayaknya bakal jadi backup sih. Ternyata gue salah. Si Pep ini udah mulai percaya sama Foden, dan Foden mulai meminta waktu bermain lebih lama. Dia bisa bermain di kiri, di tengah, di kanan, bahkan di midfield. Jadi kayaknya Foden masih aman sih. Dan besok lawannya West Ham yang harusnya terbuka, saling menyerang, Foden ini counter attack sangat mengerikan sih gitu. Betul. Pas lawan MU juga nyaris ngegolin dia. Dan dia oportunis sih, gue ngeliatnya berani nge-shoot pung gitu. Iya. Shootnya bagus. Dibandingkan Sterling, shootnya bagus sama Foden. Benar terarah dia. Oke. Next kita beralih ke Kang Emil Smith Rowe. Nah, ini nyawa baru di Arsenal ya. Selain menjadi pilihan utama di line up-nya Arteta gitu. Kemarin memang kalah ya lawan Liverpool 4-0. Sempat berantem juga kemarin gue lihat Klopp sama Arteta, gue nggak tahu tuh ngeributin apaan. Ngeributin gara-gara Mane ngehajar si Ben White ya. Iya, ngajar si Ben White. Terus habis itu dia marah-marah. Si Klopp juga marah-marah jadinya. Gak tahu. Tapi senang sih. Senang sih gue ngeliat 2 pelatih ini. 0-0. Setelah itu langsung kecetak gol kayak ngamuk gara-gara habis berantem itu. Iya, bener. Benernya yang gol. Oke. Smith Rowe ini besok lawan Newcastle, walaupun kemarin kalah 4-0, dan gue lihat memang ini ada momentum juga untuk Arsenal kembali bangkit ya. Karena posisinya juga lagi enggak buruk-buruk amat di papan klasemen ya. Ini masih ada peluang untuk masuk ke 4 besar dan masih sangat dekat poinnya
Dan gue ngelihat nyawa Arsenal besok ada di Smith Rowe. Bisa jadi juga bisa menyumbangkan assist dan gol gitu. Kalau ada tambahan silahkan. Kalau menurut gue cukup bagus sih walaupun dibantai sama Liverpool. Tapi kalau gue ngeliat secara permainan tuh di babak pertama 35 menit awal tuh cukup bagus permainannya. Mungkin ya mental kalah strategi perubahan strategi gitu masih kalah, jadinya dibantai 4-0. Ya faktor home juga Liverpool. Ininya kan penontonnya juga cukup bagus lah. Cukup bagus. Ya? Berani counter attack itu aja. Oke. Next. Nih, King Salah, Bay. Udah auto lah itu lah. Gak boleh. Ya. Gak boleh ngelawan. Ya kita tahu sendiri lawan tim besar aja bisa nyetak gol dia kan, Mi. Iya. Terus juga benar. Di Liverpool tuh opsi serangannya nggak cuma dari tengah, nggak cuma crossing, tapi bisa dribble berani. Nggak tahu deh, Salah lagi berbahaya banget sekarang. Iya benar sih. Harusnya bisa Ballon d'Or tahun ini. Nggak tahu, asal Liverpool punya satu trofi baru bisa. Ya? Kalau nggak ada trofi tetap susah sih. Tapi gila sih, emang dia paling konsisten sekarang sih. Di Champions juga gue ngeliat kontribusinya juga sangat bagus gitu. Oke, next ada Gallagher. Nah, gimana ya Gallagher ini ya? Besok mudah-mudahan Milo besok lawan ini juga Aston Villa nih. Pelatih baru. Tadi gue nonton, coba ulangannya. Si Gallagher, kalau misalkan si Milivojevic ada Koyate, si Gallagher tetap menyerang kok, Gue ngelihat lagi update-nya, nggak bisa tutup mata kalau Milivojevic. Kecuali Milivojevic sama MacArthur. Baru tuh Gallagher-nya defensif. Kalau misalkan Koyate sama MacArthur, Gallagher maju ke depan. Cuman kalau Milivojevic sama Koyate, Gallagher masih maju ke depan kok, kayak si Koyate sama MacArthur gitu. Asal ada Koyate kuncinya sekarang, bukannya ada Milivojevic atau enggak. Asal ada Koyate, Gallagher lebih free maju ke depan gitu. Kemarin kan teorinya kan kalau Milivojevic main appeal-nya kurang. Iya kurang karena ngambil set piece, itu aja sih. Cuman kalau buat maju ke depannya asal ada Koyate aja. Oke. Sip lah. Next, kita beralih ke dua striker kita. Nah, ini besok ada Tottenham lawan Burnley ya. Ada Kane. Nah, ini salah satu incaran gue juga sih kalau misalkan gue transfer out Ronaldo ya. Gue harap memang di tangannya Conte Kane jadi lebih berbahaya. Apalagi kan di timnas kemarin sempat jadi super saya juga ya, ngamuk dia. Golnya banyak cuy. Ya walaupun lawannya San Marino sama Albania, cuman kan seorang striker butuh kepercayaan diri kan. Iya, maksudnya hilang. Bener. Dan harusnya memang jadi semangat positif lah untuk melawan Burnley besok. Iya. Oke. Next kita ada Jimenez. Besok lawan Norwich harusnya bisa ngegolin nih Jimenez. Iya, walaupun Norwich udah membaik ya karena pelatih baru juga strategi baru, tapi tetap Jimenez bisa ngasih poin, dan sekalinya poin kalau Jimenez ini tipe 9 pointer. Kan gue udah bilang di space 9 pointers itu kayak Jimenez, Wilson tuh gue suka banget. Jimenez, Wilson, terus juga Maupa itu 9 pointers banget. Oke lah, cukup kayaknya untuk base bacotin ya. Nah, untuk kapten kalau gue sih lebih ke Salah untuk game kali ini. Gue juga Salah lawan Southampton. Kaptennya gue malah berani Jimenez. Vice captain kayaknya bisa dilupakan lah. Salah lawan Southampton fit harusnya. Kalau di Champions nggak ada cedera, kita tetap bisa percaya sama si Salah sih. Cuman kalau Vice bisa dicoba ke Arsenal bisa juga. Arsenal bisa juga. Yang jelas kaptennya gue tetap Salah sih. Gue kalau bicara Arsenal jadi ingat Aubameyang coy. Kasihan juga Aubameyang tahu di musim ini. Ya nggak ngerti sih gue. Kurang meledak. Oke. Itu tadi untuk base bacotin. Semoga apa yang kita sampaikan di episode kali ini bisa menjadi gambaran buat kalian dalam menentukan line up kalian di game week ke-13 gitu. Oke, dan selamat lagi ya buat Raka ya. Selamat. Semoga di episode depan bisa bergabung lagi untuk game week ke-14 gitu. Dan untuk episode kali ini nggak ada hukuman ya. Kita nggak lengkap soalnya. Nggak ada hukuman karena yang mau dihukum kan lagi ngurusin tuh.
Iya, Ya. jadi kita putihkan. Buat game week depan yang keramas itu. Iya, gue mikir depan gue Buat game week depan. ngeliat timnya Raka lah 40 sendiri udah nggak mungkin ngejar tim gue gitu. Langsung keramas. Aduh. Semoga dia nggak keramas lah di rumah sakit. Udahlah. Iya. Oke, untuk episode kali ini cukup. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.